Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan studi penuh dari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Jika Anda mereview kitab-kitab sebelumnya yang telah kami pelajari, silakan kunjungi website kami semuakitabsuci.com. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permohonan, kirimkan email ke info@semuakitabsuci.com atau hubungi kami melalui metode kontak apapun yang akan muncul selama episode berlangsung. Dalam pelajaran Imamat, kita mencapai pasal 8. Persiapkan Alkitab Anda dan ikuti kami selama studi ini berlangsung. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Dayat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, di awal pelajaran Anda membagi kitab Imamat. Kami ingin tahu dengan memulai pasal yang ke-8. Divisi mana yang kita mulai? Kita masih di divisi besar pertama yang berbicara tentang mendekat pada Tuhan. Kita membagi kitab itu menjadi 3 bagian. Bagian pertama dari 1 sampai dengan 7 berbicara tentang pengorbanan dan hukum serta persembahan mereka. 8 dan 9 dan 10 berbicara tentang imamat atau imam. Dari 11 sampai 15 berbicara tentang perlunya dan pentingnya kekudusan dan bagaimana manusia dalam dirinya sendiri dan semua yang menyangkut dalam dirinya adalah najis. Ini bertentangan dengan mendekat pada Tuhan. Itu sebabnya pasal 16 tidak bisa dihindari, yang merupakan hari besar penebusan di mana imam besar masuk sekali saja pada hari itu saja ke dalam ruang Maha Kudus untuk mengadakan pendamaian dan untuk menutupi kenajisan, pelanggaran, dan kesalahan orang-orang selama setahun. Benar, terima kasih. Diketahui bagaimana para nabi dan rasul penulis kata-kata dalam Alkitab. Tetapi orang-orang kudus Allah berbicara ketika mereka tergerak oleh Roh Kudus. Benar. Susunan ide tidak tunduk pada hati manusia. Jadi kami ingin mengetahui kebijaksanaan ilahi di balik penyusunan ide-ide di sini. Dia mulai di sini berbicara tentang imam, setelah bicara tentang pengorbanan dari pasal 1 sampai 7. Apakah ini suasana hati Musa ketika dia menulis atau sesuatu dalam pikiran Tuhan? Ya, kita dapat mengatakan bahwa orang berdosa membutuhkan pengorbanan. Dan orang percaya membutuhkan seorang imam. Bagi kita, Kristus adalah korban dan dia adalah imam. Artinya kita tidak memiliki 1 juta orang dan bahkan tidak 2. Kita hanya memiliki 1 pribadi. Atau menggunakan bahasa Kolose 3, tetapi Kristus adalah semua. Dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Iya. Saya tidak membutuhkan apapun selain Kristus. Saya orang berdosa. Saya ingin dosa-dosa saya diangkat dan diampuni dan Tuhan dipuaskan dengan saya dan diterima olehnya. Kristus adalah korbannya. Oke, sekarang saya orang percaya, saya ingin mendekati Tuhan dan datang lebih dekat kepadanya dan mempersembahkan korban kepadanya. Ya, ketika kita bicara tentang Kristus sebagai imam besar, Anda berbicara tentang imamat. Kita adalah imam dan Kristus adalah imam besar atau imam kepala. Benar. Dan sebelum kita masuk ke rincian pasal 8, mohon berikan gambaran tentang arti kata imamat. Dan bagaimana kelihatannya pada zaman Lewi dan kelihatannya pada zaman Kristus. Kata imam adalah kata Ibrani dalam asal dan itu berarti siapa yang memiliki hak untuk mendekati. Kepribadian yang hebat disebut imam. Tentu saja tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan. Jadi, ungkapan imam didedikasikan secara umum dengan beberapa pengecualian kepada mereka yang memiliki hak untuk mendekati Tuhan. Sebenarnya kita sekarang
memiliki hak untuk mendekat, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kemudian hak istimewa kita adalah bahwa kita sekarang dapat mendekati Tuhan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Ini adalah hak istimewa orang percaya perjanjian baru. Itulah mengapa itu adalah kesalahan besar dalam kekristenan, dan saya mengatakannya dengan sangat sedih. Bahwa mereka membuat sistem menurut perjanjian lama, meskipun Alkitab secara jelas dan nyata, dan apa yang telah menjadi tua dan usang, telah dekat pada kemusnahannya. Oleh karena ia berkata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Kita tidak mengikuti sistem perjanjian lama bahwa seseorang harus mendekati Tuhan atas nama saya. Setiap orang percaya sejati yang lahir dari Tuhan berhak mendekati Bapanya yang di surga. Kemudian kita memahami dari Alkitab bahwa imamat perjanjian lama, imamat Lewi adalah seremonial dan temporal. Itu digenapi dalam Kristus. Dan Kristus sekarang adalah imam besar dan semua orang percaya menjadi imam. Imamat perjanjian lama terbatas pada keluarga yang disebut keluarga Harun dari suku yang disebut Lewi. Dia memiliki pakaian imam tertentu dan harus mempersembahkan korban darah, tetapi sekarang Kristus adalah imam besar. Dia tidak akan mati untuk digantikan oleh yang lain, tetapi dia dibangkitkan menurut kuasa kehidupan yang tak berkesudahan. Dia yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Benar. Maka imamat orang percaya berhubungan dengan yang kudus. Kita semua menyembah sebagai imam di tempat kudus dan Kristus adalah imam besar. Jadi kembali lagi ke segala bentuk imamat Lewi yang dianggap murtad dari kekristenan, Tepat. baik dengan pakaian atau dengan beribadah di tempat-tempat tertentu, atau orang yang disebut imam dan orang awam lainnya, ini adalah kemurtatan terhadap imamat Lewi yang diakhiri dengan salib Kristus. Kristus sekarang adalah imam besar setelah kebangkitannya dan kita adalah imam bersamanya. Di dalam Ibrani 7 dikatakan memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi seperti yang Anda katakan, sungguh sebuah tragedi untuk kembali ke sesuatu yang menjadi robek dan tua dan usang dan yang lenyap. Sekarang semua orang percaya adalah imam. Benar. Dan memiliki hak untuk menghadap Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, terima kasih. Apa syaratnya? Dalam pasal 8, dia berbicara tentang mengangkat imam, mengangkat Harun dan anak-anaknya dan mengurapi mereka untuk pelayanan imamat. Ya. Pada mulanya, bagaimana prosedur pengangkatan mereka untuk melakukan pelayanan imamat? Kita perhatikan bahwa ada beberapa kesamaan antara pasal ini dan Keluaran 28 dan 29. Di sana perintah ilahi dikeluarkan. Di sini pemenuhan dan pencapaian ilahi. Waktunya telah tiba karena tabernakel didirikan sehingga mereka membutuhkan imam. Maka Alkitab berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan domba jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Karena ini adalah hari yang luar biasa, di mana Tuhan memberikan urapan imamat kepada Harun. Seperti yang kita diberitahu dalam perjanjian baru dan tidak seorang pun mengambil kehormatan ini untuk dirinya sendiri. Tapi dia yang dipanggil oleh Allah seperti Harun. Begitu juga Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri untuk menjadi imam besar, tetapi dialah yang berkata kepadanya, kamu adalah imam untuk selama-lamanya menurut perintah Melkisedek. Baik, sebelum kita rehat, kita perlu memahami kunci dari pasal ini. Siapa yang dimaksud ketika dia berbicara tentang Harun dan anak-anaknya? Harun sendiri, dan ini adalah keajaiban Alkitab. Kenyataannya Harun sendiri adalah simbol Kristus. Jadi Anda perhatikan di sini bahwa hanya Harun yang diurapi dengan minyak urapan sebelum mempersembahkan korban. Karena Kristus tidak membutuhkan pengorbanan atau pertumpahan darah sebelum mengurapi dia dengan Roh Kudus. Benar. Tetapi Harun dengan anak-anaknya, keluarga imam ini menggambarkan kepada kita Kristus dalam hubungannya dengan kita. Dia mengambil Roh Kudus setelah kematian dan kebangkitannya seperti yang kita pahami dari Kisah Para Rasul 2. Dan mencurahkan apa yang didengar dan dilihat oleh orang-orang yang berkumpul di Yerusalem. Ketika mereka melihat bahasa-bahasa yang terbelah seperti api dan orang-orang yang berkumpul itu mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Terima kasih Saudara Yosef, kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin.
Dalam ayat 6, Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnyalah dengan air. Mengapa mereka harus dibasuh sebelum pelayanan imamat? Dan makna apa yang ada di dalam pakaian imam besar? Silakan. Faktanya kita tidak dapat memiliki hubungan apapun dengan Allah yang kudus tanpa dibasuh. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan untuk mereka adalah dibasuh dengan air. Kita membaca tentang pembasuhan ini di banyak bagian dalam Perjanjian Baru, misalnya pada Titus pasal 3 ayat 5. Ketika kita diberitahu oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita membaca tentang hal itu lagi misalnya dalam Ibrani 10, di mana dikatakan hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dalam Yohanes 13, Kristus mengatakan sebuah ungkapan yang sangat penting. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya karena ia sudah bersih seluruhnya. Jadi kita lihat di sini pembasuhan lengkap untuk Harun dan putra-putranya. Tetapi setelah itu, ketika mereka masuk ke tempat suci untuk melakukan pelayanan apapun, mereka harus membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari bejana perunggu sebelum mereka masuk ke tempat suci. Di sini kita menemukan permandian lengkap yang dibicarakan Kristus dalam Yohanes 13. Selesai mencuci sekali. Pencucian lengkap untuk satu kali, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Jadi kita tidak perlu hanya satu kali mencuci, tetapi setelah itu kita perlu terus-menerus untuk mencuci. Tetapi bagi kita tidak akan mencuci tangan dan kaki kita akan mencuci kaki, tetapi mereka mencuci tangan dan kaki mereka, karena perjanjian itu adalah perjanjian perbuatan. Adapun kita, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, yang penting adalah kesucian kaki. Saya menempatkan diri pada posisi penonton. Jangan sampai mereka berpikir bahwa kita perlu mencuci tangan dan kaki kita ketika kita melayani sebagai imam dan berdoa. Kita katakan ada pencucian satu kali dan tidak akan diulang, tetapi ada pencucian lainnya yang berulang. Ya. Dan Anda menyinggung Yohanes pasal 13. Ya. Pembasuhan kelahiran kembali ini dilakukan terhadap orang berdosa yang menerima Kristus sekali saja. Pembasuhan ini adalah sekali, pengudusan adalah sekali oleh karya Kristus di kayu salib. Benar. Tetapi orang yang menjadi imam sebagai hasil karya Kristus di kayu salib perlu memperhatikan kekudusan praktis sepanjang waktu. Benar. Karena kakinya mungkin tersandung di jalan. Dia mungkin mengatakan kata yang salah, menatap tatapan yang salah, jadi dia tidak perlu dilahirkan kembali dari Tuhan. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tepat. Persis. Kita tidak diharuskan membasuh tangan dan kaki kita sekali lagi, tetapi pembasuhan setiap hari melalui firman Tuhan. Kristus membasuh kaki murid-muridnya memang, tapi dia berkata setelah itu, aku telah memberimu sebuah contoh dan memberitahu mereka, kamu sudah bersih bukan karena air yang aku basuh kakimu, tapi karena firman yang telah aku ucapkan kepadamu. Firman Tuhanlah yang membersihkan dan menyucikan perilaku kita dalam hidup. Diketahui bahwa di sini adalah pentahbisan para imam. Ya. Dan Anda menyinggung bahwa orang berdosa membutuhkan pengorbanan. Ya. Tapi pentahbisan imam-imam ini, mereka menjadi imam dan mereka mendekati untuk menawarkan pelayanan imamat. Ya. Apa hubungan para imam ini dengan korban? Karena dia berkata, Anda akan mempersembahkan misalnya domba jantan untuk korban penghapus dosa, dan juga domba jantan korban bakaran. Sekali lagi, apa hubungan pentahbisan imam dengan korban penghapus dosa dan korban bakaran? Ya, kita membaca dalam Ibrani 7 ayat 27. Demikianlah yang kita perlukan, ini tentang Kristus, setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Mengapa? Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban karena hukum, mengangkat sebagai imam besar. Orang-orang yang memiliki kelemahan tetapi kata sumpah yang datang setelah hukum mengangkat anak yang telah disempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi Harun membutuhkan korban dan juga para imam. Hanya satu yang tidak membutuhkan apapun. Tuhan Yesus Kristus. Benar, terima kasih. Ayat 14 berkata, disuruhnyalah membawa domba jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu, dan menyembelihnya, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhkanlah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah, dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah.
Tetapi domba jantan itu dengan kulit daging dan kotorannya dibakar habis di luar perkemahan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saya ingin tahu peran darah dan korban penghapus dosa dalam menguduskan para imam. Maksudnya, bagaimana kuasa pengudusan itu datang? Seperti kamu katakan, memang bahwa kuasa pengudusan ada di dalam darah. Anda telah dibeli dengan harga tertentu. Karena itu muliakanlah Tuhan dalam tubuhmu yang adalah milik Tuhan. Jadi di sini kita melihat darah sebagai fondasi. Karena darah menetapkan hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi perhatian saya tertarik pada sesuatu yang indah, yaitu dalam ayat 16 dan 17, di mana dikatakan, diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya, lalu Musa membakar di atas mezbah. Dia menawarkannya dalam asap. Indah, Iya. bukan? Tetapi ayat berikutnya, tetapi domba jantan itu, kulitnya, dagingnya, dan jeroannya, dia bakar. Kemudian sesuatu dipersembahkan dalam asap sebagai aroma yang manis dan satu lagi dibakar. Bahkan ada satu ayat yang menggabungkan kedua ide tersebut. Sungguh luar biasa, ayat 21 dari 2 Korintus pasal 5. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Dia yang tidak mengenal dosa adalah aroma yang harum dipersembahkan dalam asap kepada Allah. Dibuat menjadi dosa karena kita, dia yang dibakar di luar perkemahan untuk kita. Dia yang tidak pernah mengenal dosa sepanjang hidupnya dipersembahkan dalam asap. Untuk memuaskan hati Tuhan, dialah yang dijadikan dosa, jadi dia memang dibakar. Ketika dari atas dikirimnya api masuk dalam tulang-tulangku, kesakitan sepanjang hari. Benar, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita baca dalam ayat 18 tentang domba jantan korban bakaran, ayat 22 tentang korban jantan pentabisan. Apa artinya dari mereka dan apakah yang mereka simbolkan? Silakan Saudara Yosef. Kita melihat domba jantan dosa. Domba jantan yang sangat besar karena ada banyak orang dan berpangkat tinggi, imam besar dan keluarganya. Jadi mereka membutuhkan seekor domba jantan untuk dosa. Setelah menyelesaikan masalah dosa, kita membutuhkan dua hal. Korban bakaran, seekor domba jantan untuk diterimanya. Jadi korban penghapus dosa untuk mengampuni dia, tetapi domba jantan korban bakaran harus diterima. Kemudian akhirnya setelah menyelesaikan masalah dosa dan setelah Tuhan menerima kita, kita perlu menguduskan semua sektor untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dia membawa persembahan pentahbisan. Ungkapan pentahbisan berarti mengabdikan. Dan persembahan pentahbisan berarti bahwa tangan imam dipenuhi dengan apa yang mengacu pada Kristus. Jika kita membaca ayat 27, ia berkata, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya dan dipersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ketika tangan saya dipenuhi dengan Kristus, saya tidak memiliki ruang tersisa untuk hal lain dari dunia. Ini mengingatkan saya pada himne indah yang mengatakan, Pikiranku dengan luka-luka Yesus, isi mataku dengan keindahan Yesus. Ketika saya dipenuhi dengan orang yang mulia ini, tidak akan ada waktu untuk memberi kepada dunia atau pikiran yang sibuk dengan hal-hal yang duniawi. Ini adalah pentahbisan dalam bentuknya yang tertinggi. Benar. Kita akan berbicara sedikit tentang domba jantan pentahbisan dan apa yang harus diambil darinya dan diserahkan ke tangan para imam untuk membubuhkannya. Tapi saya ingin tahu apa yang terjadi dengan para imam melalui domba pentahbisan. Dikatakan dalam ayat 22, kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan, lalu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat lalu membubuhkan sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Darah yang dibubuhkan pada telinga kanan dan pada ibu jari tangan kanan mereka dan pada ibu jari kaki kanan Harun dan anak-anaknya, apa yang bisa kita pelajari? Faktanya kita melihat sesuatu yang sangat penting. Di tempat-tempat ini, telinga, dia mulai dengan telinga, lalu tangan, lalu kaki. Dan telinga berbicara tentang mendengarkan dan mentaati. Mulai hari ini saya tidak akan
mendengarkan siapapun, tetapi saya akan mendengarkan Tuhan yang telah mati atas nama saya. Kemudian ibu jari tangan kanan, saya tidak akan melakukan apapun kecuali yang memuliakan nama Tuhan. Akhirnya ibu jari kaki kanan berbicara tentang perilaku yang menyenangkan Tuhan. Kita perhatikan bahwa dalam kitab Kidung Agung pasal yang kelima, kita diberitahu tentang mempelai pria karakteristik Kristus yang bebas dari segala ketidaksempurnaan. Dan organ-organ yang sama ini bukan hanya telinga, tetapi seluruh kepalanya dari emas. Tidak hanya ibu jari tangan, tetapi semua tangannya adalah 2 cincin emas. Tidak hanya kaki atau ibu jari kaki, tapi kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada emas murni, kesempurnaan yang mutlak bagi saya. Aku butuh darah. Ketika kita pergi ke hukum pembasuhan penderita kusta, kita menemukan minyak di atas darah untuk menunjukkan bahwa harganya adalah darah. Dan kuasa yang diperoleh adalah kuasa Roh Kudus. Sungguh suatu hak istimewa yang besar. Iman tidak lagi menguasai dirinya sendiri setelah meletakkan darah di telinganya. Benar. Jadi itu adalah kekuatan yang sempurna kepada Tuhan. Ibu jari tangan kanan berarti bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Ibu jari kaki kanan berarti berjalan dalam aturan Tuhan atau untuk menyenangkan Tuhan, tak lagi Tepat. hidup untuk dirinya sendiri. Tepat. Kami tahu apa yang dilakukan domba jantan itu kepada para imam, tetapi tangan para imam akan dipenuhi domba jantan untuk mempersembahkannya dan membubuhkannya di hadapan Tuhan. Ya, Saya ingin mengomentari potongan yang diletakkan di tangan para imam. Misalnya ketika kita diberitahu dalam ayat 25, yaitu tentang lemak, lalu tentang kaki kanan, lalu dia berbicara tentang roti tak beragi, dan ada persembahan unjukan, semuanya itu ditaruh di atas tangan mereka untuk dilambaikan. Apa maksudnya? Kristus dalam semua aspek, baik dalam kehidupan sucinya, atau dalam kuasanya dan kehendaknya, atau dalam semua yang dia lakukan selama hidupnya di sini. Ketika tangan Anda dipenuhi dengan pribadi yang mulia ini, maka Anda akan layak untuk melayani Tuhan. Benar. Saat itulah Anda benar-benar penuh dengan kepenuhan ini. Apakah saya mengerti ketika saya mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, seolah saya menempatkan kasih Kristus yang nyata di bumi dan karyanya di kayu salib di depan hati Bapa untuk memuaskan Dia. Dan perilaku Kristus yang dilambangkan di paha korban sembelihan sehingga Dia dipuaskan ketika saya menawarkan ibadah oleh siapa diri saya dipenuhi, dan siapa yang telah mengambil alih emosiku, apakah itu penyembahan Kristen? Ya, jika kita mengikuti prinsip penyebutan pertama yang diketahui oleh beberapa pemirsa, kembali ke pertama kali ide itu disebutkan dalam Alkitab dan Anda akan menemukan petunjuk penting. Kapan ibadah sejati disebutkan pertama kali dalam Alkitab? Dalam kitab Kejadian pasal 22. Apa yang Allah tuntut dari Abraham untuk menyembah Dia? Dia berkata kepadanya, "Aku sudah memberimu satu-satunya anakku yang terkasih. Sekarang aku ingin kau menawarkanku satu-satunya putramu yang tercinta." Saya pikir artinya di sini lebih jelas. Bapa memberi kita anaknya dan Dia tidak memiliki sesuatu yang lebih berharga untuk diberikan pada kita. Kita dipuaskan dan menikmati Dia. Ketika kita ingin persembahkan kepada Bapa, apa yang harus kita persembahkan kepadanya? Kita harus persembahkan Dia yang mengenyangkan Dia. Siapa yang bisa memuaskan Dia? Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang Dia katakan dalam Imamat 1 dari awal kitab ini. Soalnya Dia berkata, "Jika engkau ingin menyenangkanku," Allah mengatakan itu kepada umatnya, "Jika engkau ingin menyenangkanku, segarkan aku, kenyangkan aku, secara spiritual dan metaforis tawarkan aku Kristus." Apakah korban bakaran itu adalah seekor domba jantan muda, atau seekor domba jantan, atau sebagainya? Yang dipersembahkan adalah Kristus kepada Bapa. Ini adalah Kristen. Ibadah Kristen dalam arti yang sederhana adalah mempersembahkan anak pada Bapa, Tepat. mengorbankan putra, Benar. mengagumi pribadi Kristus dan memberitahu Bapa bagaimana pribadi putranya di bumi seolah-olah itu adalah persembahan agung. Dan seperti apa kasih putramu seolah-olah saya menawarkan dada binatang untuk persembahan khusus. Menawarkan keseluruhan Kristus untuk memuaskan Allah Bapa, mempersembahkan Kristus. Mazmur 45 menegaskan pemikiran ini. "Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada Raja. Lidahku ialah pena serun juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Engkau mencintai keadilan dan benci kefasikan. Disibukkan dengan Kristus adalah kesenangan tertinggi." Saudara Yosef, Anda membuat kami paham. Tuhan memberkati Anda. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Saat Harun sendirian, dia adalah simbol Kristus. Kita menemukan ini ketika dia diurapi minyak urapan. Ini adalah simbol Roh Kudus dan tidak membutuhkan pengorbanan. Imamat adalah kata Ibrani yang berarti mendekati Allah.
Di perjanjian lama, imam pasti dari suku Lewi dan khususnya dari keluarga Harun, tapi dalam perjanjian baru setiap orang percaya sejati memiliki hak untuk mendekati Tuhan. Karena kita yang dahulu jauh telah didekatkan oleh darah Kristus dan menjadi raja dan imam. Kita melihat bahwa orang berdosa membutuhkan pengorbanan dan orang percaya membutuhkan seorang imam. Dan Kristus adalah korban dan Kristus adalah imam. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati Anda. Pemirsa terkasih, kita belajar dalam episode ini tentang pentahbisan imam dan kualifikasi mereka untuk melakukan pelayanan imamat. Dan kita belajar dalam episode ini bahwa semua orang percaya menjadi imam dan memiliki hak untuk mendekati Tuhan. Wahyu 1 ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ajaran Kristen mengatakan bahwa imamat sekarang di zaman ini adalah semua orang percaya. Semua orang percaya adalah imam. Dan mereka semua memiliki satu imam besar. Namanya adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar. Saat kita mendekati Tuhan dan kita memiliki imam besar, kita menyerahkan semua pengorbanan kita, pengorbanan ucapan syukur, pujian, dan pengabdian di tangannya. Dia adalah imam besar yang sempurna. Dalam kesempurnaan pribadinya, ibadah kita diterima. Kitab Ibrani berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa setiap imam memiliki telinga kanannya, ibu jari kanannya, dan ibu jari kaki kanannya. Indera imam itu bukan lagi miliknya, tetapi mereka disegel dengan darah. Jika Anda telah menerima Kristus, maka Anda adalah seorang imam, dan Anda memiliki hak mendekat pada Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa Anda harus selalu taat, dan bahwa pekerjaan tangan Anda harus memuliakan Tuhan, dan bahwa langkah kakimu harus selalu memuliakan Tuhan. Anda tidak lagi untuk diri sendiri, karena kita telah dimateraikan. Darah adalah stempel pembelian pada kita. Kita adalah milik Tuhan, sebab itu marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.